Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi lanjutan dari fungsi kuadrat, yaitu kita masuk pada bab baru tentang persamaan pangkat tinggi atau polinom atau suku banyak. Jadi di sini nanti yang kita bahas adalah persamaan yang memiliki derajat atau pangkatnya itu lebih dari 2. Nah, untuk bentuk umumnya itu A0 X pangkat N ditambah A1 X pangkat N-1. Jadi untuk derajatnya itu semakin menurun. Derajat di sini pangkatnya, pangkat dari variabelnya itu pangkatnya semakin menurun sampai kita dapatkan konstanta. Sampai kita dapatkan konstanta untuk suku yang paling belakang. Jadi ini setiap satu bagian seperti ini namanya satu suku. Berarti kalau ada satu operasi yang menghubungkan seperti ini namanya terdiri dari 2 suku. Jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku terakhir. Nah, kemudian di sini itu n-nya itu lebih dari 2. Kalau n-nya sama dengan 2 kan kita menyebutnya kuadrat ya. Itu. Nah, kemudian untuk derajatnya, derajat suatu polinom itu dilihat dari pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi dari masing-masing sukunya. Jadi kita lihat untuk bentuk umum ini derajatnya adalah n. Dari polinom secara umum ini itu derajatnya adalah n, jadi pangkat tertinggi. Dilihat dari masing-masing sukunya. Nah, misalkan kalau saya punya X pangkat 4 dikurangi 2 X pangkat 3 ditambah 5, misalkan seperti ini. Nah, maka ini derajat dari polinom ini. Jadi polinom ini ada yang menyebutnya ini suku banyak ya. Ada yang menyebut ini suku banyak. Polinom ini. Itu untuk contoh polinom ini, maka derajatnya itu kita lihat pangkat tertinggi dari variabel suku penyusunnya. Pangkat tertinggi dari variabel berarti untuk contoh yang ini derajatnya adalah 4 ya. Jadi Anda perhatikan dari beberapa suku pembentuk di situ, dilihat pangkat tertinggi dari variabel yang ada di situ ya. Kemudian di situ ada istilah ini
substitusi. Jadi di dalam sistem polinom itu ada yang namanya substitusi. Substitusi ini digunakan untuk mencari nilai dari suatu polinom. Ada yang menggunakan substitusi biasa, jadi substitusi langsung. Misalkan kita pakai contoh yang sama aja dengan ini. Jadi ada fx itu x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 5. Tentukan misalkan F1. Nah, berarti jika menggunakan cara substitusi langsung, ini tinggal kita substitusikan atau kita masukkan. F1 ya berarti X nya kita ganti dengan 1. Maka nilai F1 nya itu adalah ini 1 min 1 berarti 4 ya. Nah, kita coba dengan cara yang kedua, itu dengan metode Horner. Jadi metode Horner tidak hanya digunakan untuk mencari akar saja, tapi juga bisa mencari nilai hasil substitusi. Dan contoh yang sama. Kalau itu fx-nya contohnya sama dengan yang atas ini. Untuk metode Horner, bagi yang sudah pernah mendapatkan dulu waktu SMA-nya, tinggal mengulang kembali. Nah, untuk yang belum pernah, jadi metode Horner itu kita menuliskan semua koefisien dari suku banyak ini atau polinom ini sampai pada konstanta. Kita tuliskan secara berurutan dari pangkat yang paling tinggi, berurutan semakin ke kanan semakin kecil. Jadi seperti contoh ini pangkatnya 4, pangkatnya 3, pangkat 2 dan 1 kan di sini tidak ada, nanti kita isi koefisiennya berarti 0. Nah, berarti ini kita tulis koefisiennya x pangkat 4 yang tertinggi ini adalah 1, pangkat 3 ini koefisiennya negatif 2, yang x pangkat 2 koefisiennya 0, x pangkat 1 koefisiennya 0, ini konstantanya. Nanti kita jumlahkan. Nah, nilai F1 nya nanti akan muncul di sini. Jadi di sini nanti nilai F1. Apakah sama? Seharusnya nanti sama. Kalau nggak sama antara substitusi langsung atau dengan Horner, berarti nanti ada kesalahan dalam menghitung. Ya. Kita coba di sini berarti bilangan yang kita tulis di sini adalah 1. 1 yang ini itu berasal dari yang ditanyakan tadi, nilai substitusi yang dicari tadi dari x nya sama dengan 1, kita tuliskan di sini. Nah, sedangkan yang ini itu kita hanya diturunkan, atau di sini boleh
Kalau dulu biasanya kalau untuk yang bagian paling kiri kita tinggal turunkan ke sini, atau jika ragu ini boleh Anda tuliskan 0 di sini juga boleh, ini saja. Kemudian dari atas ke bawah ini dijumlah. Kemudian untuk bagian suku berikutnya di sini diperoleh dari perkalian sisa penjumlahan yang ini atau hasil penjumlahan yang di sini kita kalikan dengan yang di sebelah kiri. Jadi ini kita kalikan, ini ke sini dikali, nanti hasilnya dituliskan di sini. Seterusnya ke kanan seperti itu. Ya, ini 1, baru dari atas ke bawah ini kita jumlahkan. Ini negatif 1, terus ini negatif 1 kita kalikan 1, ini negatif 1. Ini hasilnya negatif 1. Ini juga negatif 1. Ini negatif 1. Ini negatif 1, ini kan hasilnya adalah 4. Nah, ternyata sama ya, antara menggunakan metode Horner dengan yang substitusi langsung. Jadi substitusi itu di dalam polinom digunakan untuk mendapatkan nilai polinom. Kemudian berikutnya adalah kita mencari akar dari persamaan polinom. Jadi untuk polinom itu yang kita perhatikan derajatnya berapa, nanti akar atau penyelesaiannya itu banyaknya itu sesuai dengan derajatnya tadi. Jadi kalau kita ingat pada persamaan kuadrat itu kan pangkatnya 2, maka akarnya kan ada 2. Lalu ada yang 1. Nah, itu berarti akarnya yang kembar. Jadi sesuai dengan maksimal sesuai dengan besarnya derajat banyaknya akar itu. Nah, untuk mencari akar dari persamaan polinom, Anda bisa menggunakan pemfaktoran. Misalkan X pangkat 4 dikurangi 5X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Tentukan akarnya, akar-akarnya. Nah, kalau di sini ini kita perhatikan derajatnya. Berarti X pangkat 4 ini berarti kemungkinan supaya lebih mudah, pertama kita faktorkan menjadi 2 bagian dulu. Kita coba apakah dengan pemfaktoran biasa bisa atau tidak. Jadi cara pertama ini pemfaktoran itu bisa Anda lakukan untuk mencari akar-akar dari persamaan polinom itu jika mudah kita akarkan. Nah, kita faktorkan. Seperti ini X pangkat 4, ini bisa kita pecah menjadi 2 bagian, X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 2. Kemudian perhatikan konstanta yang paling belakang, berarti kita cari suatu bilangan yang jika dikalikan itu sama dengan 4. Bisa jadi 2 dengan 2, bisa jadi 1 dengan 4 ya. Terus kalau kita jumlahkan perkalian sukunya itu nanti menghasilkan negatif 5X kuadrat. Kita coba. Nah, ini kalau kita kalikan min 1 kalikan min 4 kan 4, min 1 min E kuadrat ditambah min 4E kuadrat, ya bisa. Nah, dari sini masing-masing faktornya ini masih bisa kita pecah lagi menggunakan selisih 2 kuadrat, masih ingat. Jadi yang ini itu X dikurangi 1 dikali X ditambah 1. Sedangkan yang faktor yang kedua
X dikurangi 2 dikali X ditambah 2, sehingga faktornya adalah 1, negatif 1, atau ini boleh Anda bolak-balik, kemudian ada 2 dan juga negatif 2. Ini jika mudah kita faktorkan, bisa Anda gunakan cara pemfaktoran. Nah, ini karena derajatnya 4 polinom ini, maka akar-akarnya juga ada 4 bilangan, ya, maksimal ada 4 ini. Nah, kemudian bisa jadi kurang dari 4 karena ada akar yang sama atau kembar. Jadi X1 dan X2 nya misalkan itu sama nilainya, atau X3 dengan X4 itu sama, atau X2 dengan X3 sama, seperti itu, ya. Kemudian cara yang kedua, ini bisa menggunakan Horner seperti yang tadi. Hanya saja di sini untuk mencari akarnya, kita pertama juga melihat pada koefisien dari masing-masing variabel sampai konstanta, dan juga untuk menentukan besar bilangan yang ada di sebelah kirinya garis itu melihat pada konstantanya. Di sini kita pakai contoh yang sama aja. Ini X pangkat 4 Nah, untuk metode ini kita pilih bilangan yang ini terkait dengan 4, jadi lihat konstanta yaitu 4, terus cari faktornya dari 4. Faktor ini maksudnya adalah bilangan-bilangan yang jika kita kalikan nanti menghasilkan 4, yaitu ada 1 dan negatif 1, 2 dan negatif 2, dan juga 4 dengan negatif 4, ya. Nah, karena di sini derajatnya adalah 4, maka nanti yang kita pilih hanya 4 bilangan saja. Dari 6 bilangan yang ada atau yang mungkin ini, nanti kita pilih 4 bilangan saja dengan cara trial and error, ya. Kita coba-coba. Nah, di sini kita coba. Jadi memang ini trial, memilih faktornya adalah faktor yang terpilih. Di sini kita pilih ini. Mungkin karena kita sudah menggunakan cara pemfaktoran di atas, jadi kita sudah dengan mudah menentukan ini. Kalau misalkan di dalam soal itu hanya diminta untuk menggunakan metode Horner, itu Anda misalkan ada beberapa kemungkinan seperti ini. Di sini kan ada 6 bilangan, memilih 4, ya Anda coba-coba. Nah, tapi coba-cobanya tidak sembarangan. Kita memilih, nanti jika kita gunakan metode ini, itu sisanya nanti adalah 0, menghasilkan 0. Jadi bilangan yang paling terakhir, hasil penjumlahan terakhir itu 0. Kita langsung aja. Ini satu 0, negatif 5, 0 sama 4, ya. Nanti sisanya di sini harus 0. Itu baru dia bisa menjadi faktor. Kalau bersisa tidak sama dengan 0, berarti bukan faktor dari, atau bukan akar dari polinom yang ada di situ, ya. Kita coba, misalkan kita pilih 1 dulu boleh, negatif 1 dulu juga boleh, atau kita coba negatif 1 dulu misalkan. Ini berarti negatif 1,
ini negatif 1, ini 1, ini negatif 4, ini 4, ini 4 ya. Jangan lupa ini dijumlahkan ya, atas bawah ini jumlahkan, kalau kiri dengan bawah ini kita kalikan. Ini negatif 4. Nah, ternyata di sini kan hasilnya 0. Jadi jika di sini menghasilkan 0, maka yang ini itu pasti faktornya ya, harus 0. Jadi ini harus 0. Kemudian langkah berikutnya kita jumlahkan dengan faktor yang lain. Ini misalkan Anda tadi memulai dari 1 dulu, yang di sini dimulai dari 1, nanti juga sama saja, yang penting pada bagian hasil penjumlahan terakhir ini harus 0 jika memang dia adalah faktornya, akarnya. Ini 0, ini 0, ini negatif 4. Nah, ini kan kalau kita jumlahkan juga 0 ya. Kemudian berikutnya negatif 2. Ini 1, ini negatif 2, ini negatif 2, ini 4. Nah, di sini juga 0 ya. Terus ini 2. Ini juga 0 semua ya. Nah, jadi akar-akarnya tuh, untuk yang paling atas ini, kalau di sini itu min 1, berarti ya akar-akar bentuknya nanti X dikurangi negatif 1 ya. X ditambah 1 kemudian X dikurangi 1 akar-akarnya, ini menulisnya kalau akar-akar berarti kan langsung bilangannya ya. Bilangannya di sini kalau faktor dari persamaan ini itu kita tuliskan X tambah 1, X dikurangi 1 dan seterusnya. Tapi kalau akar-akar itu langsung pada bilangannya ini ya. Berarti akar-akarnya ya ini. Boleh ditulis satu-satu seperti yang cara ini pemfaktoran biasa seperti ini juga sama saja. Intinya akar-akar dari persamaan polinom ini itu ada 4 bilangan ya. Nah, yang berikutnya adalah sifat-sifat dari akar persamaan polinom. Ini kita pakai yang pangkat 3, kalau pangkat 2 itu sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, untuk pangkat 3 bentuk umumnya AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Maka dari sini ini kita kalikan dengan 1/A.
Jadi supaya koefisien dari variabel dengan pangkat tertingginya itu pangkat 3 di sini itu 1 ya. Ini pangkat 3, ini berarti B per A, ini juga C per A tambah D per A. Nah, sekarang kita cari lewat cara menyusun persamaan dari akar-akar yang diperoleh. Jadi karena pangkat tertingginya 3, kita punya 3 faktor. X dikurangi X1, X dikurangi X2, nah ini kita andaikan akar-akarnya itu X1, X2, dan X3. Jadi kita akan menggunakan bentuk lain, nanti kita samakan dengan bentuk persamaan 1 ini. Ini tinggal kita kalikan saja. Supaya lebih mudah kita bagi jadi 2 bagian. Kita pakai yang ini dulu aja. Ini kan bentuknya sudah tidak asing lagi ya. Nanti ini baru kita kalikan dengan faktor yang ketiga. Tinggal kita kalikan 1 per 1. X kuadrat kita kalikan X pangkat 3, X kuadrat dikalikan X min X3. Jadi ini saya kalikan dari suku yang ada di kurung depan ini berurutan. Kita kalikan semua ke faktor yang ketiga ini. Jadi X pangkat 2 dikalikan X dikurangi X3, dapatnya 2 suku yang ini. Sedangkan ini min X1 tambah X2 kita kalikan dengan faktor yang belakang, kita peroleh ini X1 plus X2 X kuadrat, kemudian ditambah X1 plus X2 dikali X3 dikalikan X. Nah, baru suku yang ketiga yang ini X1 X2 kita kalikan dengan faktor yang ketiga ini. Nah, sekarang kita kelompokkan berdasarkan pangkat X-nya. Jadi dari pangkat X yang tertinggi, untuk X pangkat 3 ini enggak ada temennya. Jadi kita hanya bisa menjumlahkan atau mengurangi bentuk polinom itu yang pangkatnya sama. X pangkat 3 tidak ada yang sama. Di sini kita tulis X pangkat 3. Sedangkan X pangkat 2 itu masih ada temennya, itu dengan yang ini ya. Ada lagi nggak yang di sini? Nggak ada. Berarti ini bisa kita tulis X1 ditambah X2 ini kan supaya tetap negatif. Nah, ini pangkatnya X2, X pangkat 2. Terus setelah itu X yang pangkatnya 1 itu ada ini sama ini ya.
Ini kita kalikan aja dulu supaya nggak ribet, ini kita kurung aja. X1 kan sama X2, X1, X3, 2. Nanti kalau ada kesalahan menghitung atau kesalahan menulis, itu bisa Anda koreksi lagi ya. Ini yang variabelnya X itu konstanta atau koefisiennya ini. Terus yang terakhir yang konstanta. Nah, dari sini ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian kita samakan persamaan 1 dan 2. X pangkat 3 ini B per A X kuadrat ditambah C per A X ditambah D per A. Posisinya sama dengan X pangkat 3 Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang X pangkat 3 itu sama ini. Nah, ini pada bagian suku kedua, coba Anda perhatikan, ini suku kedua itu sama dengan pada bagian yang di sini ya. Saya kasihkan dari ini. Nah, ini dari sini kita bisa mengambil sifat akarnya adalah X1 jika kita tambahkan X2 tambah X3, artinya kita jumlahkan akar-akarnya itu nanti sama dengan, nah ini Anda lihat juga operasinya ini seperti ini. Nah, sehingga dari sini bisa kita tulis yang pertama X1 kita jumlahkan X2 kita jumlahkan X3 itu sama dengan min B per A. Terus sifat yang kedua dari sini yang ini, oh ya ini operasinya apa sih, kita samakan dengan ini. Nah, sifat yang keduanya berarti ini yang tanda hijau berarti Anda lihat X1 dikali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 itu sama dengan C per A. Baru yang terakhir di sini konstantanya. Konstantanya yang ini sama dengan yang ini ya. Berarti untuk bagian perkalian akar-akarnya
jika ketiga akar ini kita kalikan itu sama dengan D per min D per A, ya, karena operasinya beda ya ini. Nah, ini. Itu untuk yang pangkat 3. Untuk yang pangkat 2 sudah Anda kenal. Nah, untuk yang pangkat 4 ini menjadi tugas kalian. Jadi tugasnya tulis dan jabarkan. Ini caranya sama dengan yang pangkat 3 tadi. Sebenarnya di buku yang pernah saya bagikan itu sudah ada, di situ hanya langsung sifat terakhirnya saja. Jadi Anda jabarkan minimal caranya seperti ini. Tapi untuk yang pangkatnya pangkat 4. Jadi bentuknya itu adalah AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX pangkat 2 plus DX plus E sama dengan 0, ya. Itu tugas Anda.